Jam berapa ini? Udah waktunya sahur ini. Bangun deh. Bangun deh. Bangun. Sahur. Bangun. Ayo. Ya, kamu bangun deh. Bangun. Jam berapa ini, Mang? Jam 4:30. Ayo, kita cuci tangan dulu, cuci muka. Ayo. Sebelum makan kita berdoa dulu yuk. Ayo. Ya, sebelum sahur kita berdoa persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Amin. Yuk guys, makan guys. Mantap. Oh iya, itu Mulyadi bangunin, mau keburu imsak. Oh iya. Wah. Yaudah, biar saya aja yang bangunin. Mulyadi, bangun. Sahur gak? Ini bentar lagi mau imsak ini. Bangun. Yuk. Apa ini masih malam oke? Bocah gimana sih? Suruh bangun, tak kerjain juga ini. Awas nih. Apaan ini? Ayo buruan makanya sahur. Sahur masih malam, nggak Ayo, orang buruan, tidur itu maaf, aja. Jam berapa? Kenapa langsung makan? Cuci tangan dulu. Itu ilernya masih ada, belum cuci muka. Apa? Iya nih kamu. Nih ya, dengerin ya. Menurut ilmu kesehatan, sebelum makan kita diajarkan untuk cuci tangan karena tangan itu merupakan proses penularan penyakit tercepat seperti diare, pilek, flu. Nanti kamu bisa kena penyakit kalau cuci tangan. Iya betul. Makan aja. Yang penting perut saya kenyang. Dengerin nih, dalam agama juga kan kita diajarin adab makan. Sebelum makan tuh cuci tangan dulu, baca doa dulu. Gak percaya sih. Nih, saya tuh suka update di YouTube ya, channelnya Al Muslih TV. Saya tahu dari sana, di sini tuh banyak adab-adab makan, adab berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Summa salatullah wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin nahdah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Subhanallah. Para pemirsa Al Muslih TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saleh. Kita selaku manusia, bahkan binatang pun setiap hari berusaha untuk mengkonsumsi makanan, minuman. Bukan kita saja orang muslim, tetapi non muslim pun sama, berusaha untuk mengkonsumsi makanan dan minuman demi kelangsungan hidup. Agama kita, agama Islam,
mempersilahkan kepada kita untuk makan dan minum. Tapi tentunya makan dan minum kita itu jangan seperti orang lain non-muslim yang hanya untuk menyehatkan saja, hanya untuk memuaskan, memanjakan perut saja. Tetapi di samping itu kita harus punya tujuan yang mulia, yaitu untuk menghimpun kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan membedakan kita dengan yang lainnya. Sehingga kalau niatnya untuk menghimpun kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makan yang tadinya sifatnya mubah, tidak ada pahala, tidak ada siksa, dia bisa menjadi penghimpun pahala. Nah, bagaimana supaya makan kita menjadi makanan yang berpahala? Disinilah kita perlu menggunakan adab dalam makan. Saya akan uraikan beberapa adab ketika kita makan. Adab makan banyak sekali. Pertama, ghuslul yadain qabla ta'ami wa ba'da. Membasuh kedua tangan sebelum dan setelah makan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dari Salman Al-Farisi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakatut ta'ami al-wudu qablahu wal wudu ba'da. Keberkahan makanan itu adalah diawali dengan wudu sebelum makan dan juga wudu setelah makan. Kemudian yang kedua, atasnya diawali ta'am, wastihdharu niyati minal aqli wa du'a bil maksud. Artinya membaca bismillah di awal kali makan, menghadirkan niat ketika akan makan untuk menghimpun kekuatan takwa kepada Allah dan berdoa. Sebagaimana sabda-sabda Rasulullah SAW, diantaranya beliau kalau makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ketika makan beliau berdoa, yang mana doa ini sangat terkenal sekali. Ya. Allah membarik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya, itu doa ketika kita akan makan. Kemudian jangan lupa, disitulah kita berniat bahwa makan ini untuk menghimpun kekuatan, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-aqlu minat ta'amil halalin thayyib. Mengkonsumsi makanan, minuman yang halal, yang bagus. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah, faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian, yang halal, yang bagus, dan syukurlah nikmat Allah kalau engkau hanya menyembah kepadanya. Ini penting sekali kita mengkonsumsi makanan yang halal, karena makanan yang haram itu punya efek negatif yang luar biasa. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Minhajul Abidin, efek negatif dari makanan yang haram itu yang pertama akan membuat kita malas taat. Hati akan cenderung berbuat maksiat. Yang kedua, doa kita akan ditolak. Dan yang ketiga, kalau kita tidak diampuni oleh Allah, maka daging itu akan menjadi bara api yang membakar tubuh kita nanti. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dari Ka'ab bin Ajrah
Anna Rasulullah qala kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula. Apapun daging yang tumbuh dari harta yang haram, nerakalah yang paling layak penghuni. Kemudian yang keempat, al-aklu minat ta'amil jayyidin nadhif, mengkonsumsi makanan yang bersih atau yang higienis. Jangan sampai mengkonsumsi makanan yang kotor, karena itu akan mengganggu kesehatan kita. Yang kelima, al-aklu biliyad yadiluna, makan dengan tangan sebelah kanan, jangan menggunakan tangan sebelah kiri. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah SAW ya'kulu, aku melihat Rasulullah SAW makan ya, dengan tangan kanan. Kemudian yang keenam adalah makan dengan makanan yang dapat terjangkau oleh tangan. Jadi jangan sampai makan itu beranjak dari tempat duduk, kemudian ya naik ke meja, ngambil makanan bahkan yang ada di hadapan orang lain. Ini tidak beradab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Imran Abi Salamah, kuntu gulaman di hijri Rasulullah SAW. Dulu aku masih anak kecil. Ya, aku makan menggunakan tangan kiri dan mengambil makanan yang bukan di hadapanku. Rasulullah SAW langsung bersabda, ya gulamu samillah, hei gulam, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimayalik, makanlah dengan makanan yang ada di samping. Yang ketujuh adalah tasghirul luqmah wa ijadatul madghi, menyedikitkan suapan serta mengunyah dengan lembut. Karena kalau makanan dikecilkan suapannya kemudian dikunyah dengan selembut-lembutnya, itu punya dampak yang sangat baik sekali untuk usus kita. Pertama, kita tidak mudah lapar ya, dan tidak terserang penyakit yang berhubungan perut seperti mah. Yang kedelapan, tajaddud nafi fit ta'amil harri, menjauhi meniup makanan yang panas. Artinya jangan mengkonsumsi makanan minuman yang panas. Jadi kalau ada makanan minuman yang panas, dinginkan terlebih dahulu. Sudah dingin atau hangat, silakan dimakan. Kemudian yang kesembilan, tajaddud bil iktiraf bil fahmi popolina. Ya. Jadi jangan mengkonsumsi makanan ketika mulutnya masih diisi dengan makanan. Ya. Jadi kunyahlah dengan halus, telanlah, kemudian baru dimasukkan makanan berikutnya. Yang ke-10, al-julus ila ta'am bi'tidalin, duduk dengan bagus ya, tidak makan dalam posisi sambil bersandar, sambil rebahan ya, sambil berbaring, apalagi sambil berjalan ya, itu tidak diperkenankan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah la aqul muttaqian, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Yang ke-11, tajaddud bi zammis syai'i minal hatimah, menjauhi, mencela makanan, karena makanan itu adalah nikmat Allah. Dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, beliau berkata, ma'aba Rasulullah ta'aman qat, sepengetahuanku Rasul tidak pernah sama sekali mencela makanan. Idistaha akal, apabila mau dia makan. Wa in karo taraka, apabila dia tidak suka
dia meninggalkan makanan tersebut. Ya, menurut penelitian kalau makanan itu dipuji akan bagus, nikmat rasanya dan akan menyehatkan. Tapi kalau makan yang celah itu biasanya cepat basi dan kalau dikonsumsi akan membahayakan. Itu menurut penelitian saintis. Yang ke-12, tajadul istihar bin nikmat mahmakola. Tidak mengeluh ketika kita mendapatkan makanan yang sedikit. Ya, justru kita menjaganya, memeliharanya, mengkonsumsinya makanan tersebut. Ya. Yang ke-13 adalah tajadul bil iksar minat ta'am wal isyrafu bitanawuhi ila hadin luqmah. Menjauhi memperbanyak makanan atau berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita makan berlebihan itu banyak sekali sisi negatifnya. Di antaranya ada pepatah al-batnah tudhibul qatnah. Perut buncit akan menghilangkan kecerdikan. Wa turisul amrad akan mewariskan penyakit. Bagaimana Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan karena Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Kemudian yang ke-14, tajannubut tafahur fi anwa'il at'imah. Menjauhi membanggakan macam-macam makanan. Jadi kalau kita makan ya, jangan berbangga dengan makanan yang kita konsumsi. Oh, saya tadi makan dengan ini, enak, mahal tuh harganya juga. Nah, itu tidak boleh. Apalagi di hadapan orang fakir, karena itu akan apa? Meredamkan hatinya orang fakir. Ya, Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama taqul an'am wan naru maswal lahum." Dan orang-orang kufur itu bersenang-senang. Dia makan seperti makan binatang ternak. Wan naru maswalahum, nerakalah yang menjadi tempat kembali. Kemudian yang ke-15 adalah at-tahadus ala ta'am. Menceritakan ya hikayat orang-orang soleh dalam mengkonsumsi makanan. Tahadus. Yang ke-16, tajannubud dhakhki wal qafah. Menjauhi tertawa, bercakap-cakap ketika makan. Jadi kalau makan fokuslah dengan makanan. Jangan sampai ya tertawa, cekikisan, ya, cengengesan dan lainnya. Ya. Apalagi sampai mengganggu orang lain yang sedang makan juga. Terutama ini kalau kita makan di restoran maupun di rumah makan. Yang ke-17, tajannubu idkhalit ta'am ala ta'am. Tidak memasukkan makanan ke dalam makanan ketika makanan itu kecil. Kalau kecil itu masukin lagi. Ya kalau besar dimasukin boleh. Itu adab ke-17. Yang ke-18, tajannubun naum ba'dal akli mubasyaratan. Tidak tidur langsung setelah makan, atau tidak masuk kamar mandi ketika sudah makan. Artinya kalau kita sudah makan, rehatkan dulu badan kita. Jangan langsung tidur. Jangan langsung ke kamar mandi. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Sini dari Aisyah, qala Rasulullah SAW, ajibu ta'amakum bidzikrillah. Lumatkan makananmu dengan menyebut nama Allah. Wassalati dan bersolat. Wala tanamu alaihi fatakshuala qulub. Jangan tidur, nanti hatimu bisa jadi keras. Ya. Nah kemudian tajannubu istidami awrid zahab wal bidum. Yang ke-19, menjauhi wadah makanan yang terbuat dari emas dan perak, karena itu diharamkan. Artinya jangan menggunakan perkakas yang mewah. Ya. Yang ke-20, yang 20, intinamul ibtida bit'am wa fil majlis man huwa akbar sinan au abdul ilman au qadra.
menjauhi memulai makan, sedangkan di majelis itu ada orang yang lebih tua, ya, lebih senior daripada kita. Jadi kalau kita mau makan bareng, ya, dengan orang banyak, jangan dulu makan. Kalau di situ ada orang tua, kalau di situ ada orang yang alim, kalau di situ ada orang yang senior, ya, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Huzaifah qala qama idza hadarna ma'a Rasulullah sallam lam nadu aidana hatta yanda Rasulullah sallam. Payadau ya. Apabila kami berkumpul dengan Nabi mau makan, kami tidak berani lebih dulu menyentuh makanan sebelum Rasul menyentuhnya terlebih dahulu. Kemudian adab ke-21, tajannubul infirad bit ta'ami idza kana hunaka imkanu lil istima' alaihi. Menjauhi makan sendirian. Jadi kalau di sana ada orang, ya, makanlah bersamaan dengan mereka. Karena semakin banyak makanan dikonsumsi oleh orang, maka akan menambah kebarokahan kepada kita. Dan yang terakhir tentunya ini tidak lupa, ketika kita sudah makan, ucapkan alhamdulillah, bersyukur, ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah idza faraqa min at-ta'am qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa yang dibaca selesai makan. Para pemirsa Muslim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kurang lebih ada 22 adab makan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya, baru tahu di dalam Islam tuh ada adab-adab makan ya. Ya udah, sekarang mah gak akan ngulangin lagi. Makanya ngaji, jangan tidur mulu. Biar lebih jelasnya ikuti program Cahaya Hikmah hanya di Al Muslim TV.